Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang masalah galbay di akun-akun lagi. Ya, ada banyak hal-hal yang bermunculan, fakta-fakta baru yang menarik yang bermunculan dan lain sebagainya. Tapi yuk, kita sebelum membahas ke semua itu, kita berdoa dulu sama-sama biar teman-teman semua yang sekarang lagi galbay di akun-akun, telat bayar di akun-akun, baik yang nonton video ini maupun yang tidak, biar bisa segera dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, biar bisa menyelesaikan seluruh permasalahan hutangnya dan nggak terjebak-terjebak lagi dalam urusan pinjaman online seperti ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi banyak banget informasi-informasi yang beredaran di luar sana, yaitu fakta terbaru terkait masalah akun-akun. Kalau penagihannya akun-akun seperti ini, maka otomatis lunas, maka pinjamannya jadi akan otomatis lunas karena penagihannya kasar dan lain sebagainya. Itu adalah fakta baru yang katanya terungkap. Tapi benarkah demikian? Yuk kita gali lebih mendalam lagi terkait masalah seperti ini. Oke, jika kalian mendapati perlakuan kasar, penagihan yang kasar, banyak yang bilang bahwa utang kalian akan otomatis lunas. Jujur, menurut saya pribadi ketika kita berpikiran seperti itu, menurut saya pemikiran kita agak terlalu sempit. Ya, kalau kita tidak melakukan action apapun. Wah, saya nagihnya kayak gini nih. Oh, aku laku nih kurang ajar banget nih, misal kayak gitu. Ya udahlah, ini udah lunas berarti nih ya utang saya. Nah, ketika kalian cuman ngomong seperti itu aja dan tidak melakukan tindakan apapun, itu sama aja bohong. Dan itu tidak akan benar-benar berdampak apapun terhadap utang teman-teman. Yang dibutuhkan dari teman-teman semua adalah partisipasinya untuk melaporkan ke OJK, untuk melaporkan ke media sosial, memviralkan hal ini. Dan ini tentu saja akan membuat DC tersebut kelabakan, takut, dan mungkin bisa jadi akun-akun akan kena sanksi berat lainnya. Nah, kalau viral ya, cuman kita itu tidak pernah tahu dan tidak pernah punya rumus bagaimana bisa cepat viral. Yang penting tugas kita adalah berpartisipasi melaporkan kenakalan-kenakalan dalam tanda kutip atau kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online. Dalam hal ini yang kita bahas adalah akun-akun. Ya, jadi nggak bisa dibilang kalau penagihannya kurang ajar seperti A, seperti B, seperti C, utang kita akan otomatis lunas. Nggak bisa. Mungkin secara pemahaman teman-teman bisa. Tapi kembali lagi, masalah administratif itu tetap akan nyangkut teman-teman. Kalau kalian tidak ada tindakan. Kalau saya boleh saran ketika menerima segala penagihan yang melanggar aturan, teman-teman wajib dan harus melaporkan, memviralkan, dan setidaknya ada tindakan dari teman-teman. Karena kalau teman-teman mindsetnya, wah penagihannya udah kayak gini nih, berarti udah bakal otomatis lunas. Nah, menurut saya kurang tepat ya. Tapi apapun itu, terlepas apapun itu, kalian harus tahu bahwa gagal bayar di akun-akun itu resikonya nggak berat-berat banget seperti yang teman-teman bayangkan. Ya, DC datang bang itu udah termasuk berat. Enggak, DC datang itu nggak berat. Belum tentu DC-nya kasar, belum tentu DC-nya tidak sopan seperti yang viral-viral. Siapa tahu di sini cuma datang, cuma mengingatkan, habis itu pulang. Banyak juga yang kejadian seperti itu. Cuman kan yang lagi rame, yang dibicarakan adalah tindakan-tindakan negatifnya. Nah, dan itu banyak juga. Tapi kan kita harus sadar, yang galbay di akun-akun kan banyak juga. Cuman yang merasa dirugikan nggak sebanyak yang diem-diem itu tadi. Tapi ya kembali lagi, ya. Kita mau dikata apapun, selama mereka melanggar aturan, kita nggak boleh takut. Kita harus lawan dengan cara melaporkannya. Ya, melawannya bukan dengan kekerasan fisik ya, enggak. Tapi dengan melaporkan agar kena sanksi dan pinjol juga introspeksi diri. Kalau kita diem-diem aja, kalau kita bengong-bengong aja, mendapat pelanggaran-pelanggaran dari DC, ya udahlah nggak usah dibayar, tapi kita nggak melakukan action apapun, itu justru malah percuma. Akun-akunnya nggak ngerti, DC-nya merasa di atas angin karena bisa melakukan tindakan apapun, ya sesuka hati mereka, sedangkan kita yang dirugikan. Ya, sekali lagi, kalau memang menurut kalian, bang, utang akun-akun itu bisa lunas dengan sendirinya nggak sih? Jawaban saya bisa, tapi itu bukan kepastian. Tapi itu probabilitas sistemnya, peluang aja. Kenapa bisa bilang seperti ini? Karena ya memang faktanya ada yang seperti itu. Tiba-tiba 2 tahun lunas, udah 3 tahun baru lunas, ada juga yang baru 1 tahun lebih sedikit udah lunas dan slik OJK-nya bersih. Ada. Cuman kenapa kok dia bisa dapat seperti itu tidak ada benar yang tahu. Karena bisa jadi ya memang akun-akun lagi bersih-bersih data, menghanguskan nasabah-nasabah galbay yang
lama nggak bayar-bayar, terus kemudian diklaim ke asuransi dan sudah dibayarkan asuransi sebagian, ya itu kita tidak pernah tahu karena aku juga tidak pernah mempublikasikannya. Ya, harapan saya cuma satu, ketika teman-teman galbay ya udah ikhlaskan aja dan pasrahkan dulu. Bayarnya nggak harus sekarang. Bang, utang kan dibawa mati, nanti di akhirat ditagih dan lain sebagainya. Iya memang, tapi kalau teman-teman tidak ada uangnya sekarang ya mau dikata apa? Minjam lagi, dosanya nambah lagi. Ya, kalau kalian mikirin akhirat juga, berarti kan artinya ketika kalian nggak mau galbay sekarang, kalian ngutang di tempat lain, ujung-ujungnya ya kena riba-riba juga. Ujung-ujungnya kan ya masih ada utang juga, sama aja bohong. Lebih baik digalbaikan aja dulu, tinggal kita fokus untuk cari penghasilan tambahan, fokus untuk nyari uang, fokus untuk menabung, dan kencengin doanya. Siapa tahu dari doa tersebut, Allah ngasih petunjuk kerjaan, Allah ngasih petunjuk untuk usaha apa, yang mana itu bisa mendatangkan rezeki-rezeki buat kalian. Ya, kembalilah sama Tuhan, kembalilah sama Allah Subhanahu wa taala, terus berjuang di sana, terus untuk berdoa jangan sampai lepas, terus ikhtiar setiap hari, insya Allah sih pasti akan ada jalan. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.